Baik Bapak Ibu, kita akan memulai diseminasi tentang budaya positif terkait dengan tugas calon guru penggerak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, jadi terima kasih sudah bisa hadir untuk hari ini untuk mengikuti diseminasi pengimpasan tentang budaya positif. Jadi kita mulai saja. Jadi budaya positif mungkin sudah sering kita dengar. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan kebiasaan berperilaku dari suatu komunitas yang dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini bersama. Jadi kata kuncinya adalah pada keyakinan, diyakini tentang nilai kebajikan. Nah, mengenai budaya positif di sekolah itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan murid berperilaku positif yang merupakan nilai kebajikan yang telah diyakini oleh masing-masing murid. Selanjutnya ada konsep inti. Nah, jadi ada konsep inti dari disiplin dari budaya positif itu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima ada restitusi dan 5 posisi kontrol. Kita masuk pada yang pertama, ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi selama ini kita selalu terbawa ilusi bahwasanya guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu adalah seperti bujukan, rayuan. Nah, itu yang disebut dengan penguatan positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita kan seperti ini. Ayolah, kamu gak kasihan sama bapak, kamu gak kasihan sama ibu. Nanti bapak yang begini, nanti ibu yang begini. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Nah, itu namanya membuat orang merasa bersalah. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang-kadang kita kan menggunakan posisi kita sebagai guru untuk memaksakan sesuatu, memerintahkan pada anak. Jadi itu ilusi-ilusi yang selama ini kita alami dan kita jalani. Nah, berdasarkan dari prinsip center dari leadership dari Stephen R. Covey, itu disampaikan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, itu yang disampaikan. Kemudian, ini jadi kalau mengacu pada apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Nah, jadi dari apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu, jadi kita yang harus membuat disiplin diri kita. Kalau kita tidak disiplin diri, pastilah ada disiplin yang diberikan dari pihak luar. Dalam hal ini adalah aturan dari sekolah. Sementara Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina.
artinya belajar. Nah di sini dia tampilkan ada perbedaan, pada perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Jadi stimulus respon itu sama dengan penguatan positif. Jadi stimulus respon itu sama dengan penguatan positif, bujukan, rayuan ke. Jadi selama ini kalau kita menggunakan stimulus respon, itu perbedaannya dengan teori kontrol nanti seperti yang tampil lagi. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol itu menyatakan kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol gambarannya berbeda. Nah seperti yang saya tampilkan ini, jadi ada perbedaannya. Jadi di sini juga disampaikan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita selama ini beranggapan kita bisa mengontrol murid. Nah, tetapi dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kontrol itu ada pada diri Anda. Nih, jadi ini kemudian model berpikirnya juga berbeda. Nih. Model berpikirnya kalau stimulus respon itu berpikir menang dan kalah, menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu berpikirnya menang-menang. Oke, jadi win-win solution. Kemudian kalau kita bicara mengenai nilai kebajikan universal, nah jadi kita sudah memiliki dalam acuan kerangka kurikulum kita ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Sementara dari IBO Primary Years Program, sebuah yayasan pendidikan, itu menyatakan bahwa sikap murid itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang nanti mau kita sosialisasikan kepada murid untuk diyakini sebagai nilai-nilai kebajikan di sekolah. Lanjut pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Jadi Diane Gosen dalam bukunya juga menyatakan ada 3 motivasi manusia berperilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari 3 motivasi tersebut semuanya pasti dimiliki oleh anak. Dalam karakter anak itu pasti semuanya memiliki motivasi dalam berperilaku. Tapi yang kita utamakan sekarang adalah yang nomor 3, yaitu untuk menjadi diri mereka sendiri dan menghargai dirinya. Jadi itu yang menjadi tujuan kita. Di sini yang tampilkan ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu dalam kemarin yang dijelaskan oleh fasilitator dan dalam modul yang dia pelajari bahwa hukuman itu adalah suatu bentuk disiplin yang diberikan sewaktu-waktu oleh guru. Jadi kadang-kadang kita kan memberikan hukuman. Anak tidak mengerjakan PR, anak melanggar, kita langsung misalkan contoh anak terlambat, kita suruh lari keliling lapangan atau berjemur, naikkan kaki dan sebagainya. Jadi itu hukuman. Dia tidak menentu, tergantung dari keputusan guru saat itu. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itulah kesepakatan. Disiplin berdasarkan kesepakatan. Jadi kita kesepakati dulu antara kita dengan murid, menyepakati tentang suatu peraturan sehingga mereka itu sudah tahu konsekuensi. Jika melanggar, misalkan ada anak yang melanggar terlambat datang, nanti dia juga akan terlambat istirahat.
Oke, dia harus mengejar pembelajaran yang tertinggal itu. Jadi itu konsekuensi. Kemudian kalau bicara tentang restitusi, jadi restitusi itu adalah suatu bentuk pendisiplinan yang mengacu pada perbaikan dan jadi kalau jadi mengacu pada perbaikan. Kalau restitusi itu adalah bagaimana kita menangani suatu kasus itu mengutamakan perbaikan. Bagaimana anak itu mempunyai solusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak akan mencari siapa yang bersalah, tapi bagaimana kita menemukan solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan agar tidak terulang kembali. Nah, jadi di sini yang tampilkan misalkan kalau hukuman itu pasti menimbulkan rasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Jadi akan membekas tanpa disadari, hukuman itu akan membekas pada anak. Kalau konsekuensi mereka kan sudah tahu bahwa apa yang mereka lakukan, ini nanti ganjarannya. Akibatnya seperti ini, mereka sudah tahu. Kemudian jika kita lakukan restitusi, itu akan menguatkan, itu akan membekas dengan jangka panjang. Jadi anak akan memperbaiki tingkah lakunya dari kesalahan, dari kegagalan menjadi satu kesuksesan. Jadi makanya itu disebutkan identitas gagal dan identitas sukses. Jadi itu bentuk pendisiplinan. Nah, ini juga akibat-akibat dari pelaksanaan pendisiplinan dengan hukuman. Jadi kadang-kadang murid itu kan menjadi pasif dan juga agresivitas mereka akan meningkat. Mereka itu kan memberontak ketika diberikan hukuman. Kemudian kalau kita konsekuensi itu hanya bertahan pendek saja, mungkin ketika mereka ada di sekolah kita saja. Mereka mengikuti kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Kalau restitusi, nah itu masalahnya kata terpecahkan. Apa masalah dari mereka itu melakukan kesalahan? Apa sebabnya? Nah itu bisa diperbaiki, jadi masalahnya terpecahkan. Jadi kalau bisa disampaikan, kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu bisa berakibat netral, dan restitusi itu adalah suatu bentuk pendisiplinan yang positif. Nah, ini juga sama nih. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Misalkan tindakan guru, dan apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini ke hukuman atau konsekuensi? Tapi itu kan? Konsekuensi. Menurut Pak Tut konsekuensi. Anda yang berpendapat lain? Badan yang berpendapat lain? Badan yang beda pendapat? Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu konsekuensi? Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu konsekuensi? Hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Terus
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tapi ini kebayang? Hukuman, hukuman gitu. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sewaktu-waktu, misalkan dia terlambat, kamu tarik keliling lapangan 2 kali. Nah, jadi itu hukuman, terserah gurunya. Kemudian jika membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, jadi ini kan sebuah konsekuensi. Jadi dia harus menjaga mejanya tetap bersih. Jadi kita sepakati dulu bahwa meja kursi di ruang kelas itu harus bersih. Nah makanya jadi itu adalah sebuah konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Nah kita menginjak pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi niki merupakan sebuah inti dari konsep budaya positif. Jadi keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal adanya peraturan kelas, tata tertib. Nah sekarang kita tingkatkan lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Adapun tahapan menciptakan program kebajikan, nah itu bisa kita lihat seperti yang ditayangkan. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi tadi sudah, mungkin kita mengacu ke profil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua, tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Kemudian yang keempat, buatlah poster atau muat di media sosial, media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Jadi itu tahapan menciptakan program kebajikan. Kemudian kita lanjutkan bagaimana membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas ini masih bersifat abstrak. Misalkan dia itu tidak rinci atau konkret seperti dengan peraturan. Misalkan kalau peraturan dulu bahasanya misalkan seperti ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan, kan? Jadi itu kalimatnya masih negatif kan? Jadi tidak ada kata tidak atau dilarang. Nah itu kata-kata yang negatif. Tetapi sekarang dengan adanya keyakinan kelas itu, kalimat itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misalkan jagalah kebersihan. Jadi tidak ada kata larangan atau tidak boleh. Oke, jagalah kebersihan. Kemudian ada lagi selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi secara umum, misalkan saling menghormati. Nah, misalkan tidak boleh ribut. Kalau dulu seperti itu kan, tidak boleh mengganggu teman. Nah, jadi kalau sekarang itu kita ubah menjadi saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itu diyakinkan pada anak bahwa mereka akan melakukan itu. Bukan berarti kita seperti dulu lagi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi kalau anak-anak itu kan kadang-kadang dia berontak ketika dilarang. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi sedikit saja tetapi mengena secara menyeluruh. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi kita curah pendapat dengan siswa, kita ajak mereka berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Apa yang mereka yakini, nanti kita padukan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kalau sudah semua masuk, nanti baru kita rumuskan. Oke, jadi itu prosesnya. Kemudian tentunya keyakinan-keyakinan ini harus kita tinjau. Sewaktu-waktu kita tinjau, kita refleksi apakah masih relevan atau perlu dimodifikasi. Nah, contoh keyakinan kelas, misalkan kita di kelas 7. Keyakinan kelasnya cuma hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kita cukup
keyakinan kelasnya seperti itu, tidak ada kata dilarang ini, dilarang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kita ke hal yang positif, bahwa anak itu akan menghormati teman-temannya dan menghargai barang milik teman-temannya, sehingga tidak terjadi perusakan barang. Bekerja misalkan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ini terkait dengan pengerjaan tugas, pembelajaran, kemudian piket juga, pengerjaan kebersihan. Nah itu juga sudah masuk di sini. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami yang meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ini terkait dengan kenakalan, sikap anak, bercanda, membuli, tidak ada lagi pembulian, perundungan, mengejek. Nah, jadi bagaimana mereka merasa diterima dan dimiliki? Mungkin di konsep agama kita kan juga ada tatuamasi, ya. Jadi itu mungkin masuk ke sana. Nah, ini mungkin sebagai catatan agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas. Maka mungkin di awal-awal ini kita perlu mengajak mereka untuk membuat keyakinan ini. Bapak Ibu Wali mungkin bisa menerapkan dari sekarang membuat nike bersama murid. Kita ajak mereka membuat keyakinan, tidak perlu banyak, mungkin hanya 3 seperti contoh niki. Jadi mereka diyakini itu sehingga nanti mereka bisa lebih disiplin. Selanjutnya kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini terkait dengan juga tugas kita untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Jadi kita percaya bahwa manusia ini kan memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang mana yang ingin ditonjolkan atau yang ingin dipenuhi oleh anak itu ketika mereka berperilaku. Nah, di sini Tian sampaikan ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan demi kelangsungan hidup. Ya pasti mereka untuk makan, minum, nah itu masuk di sana. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi kadang-kadang anak itu kan pengen perhatian, entah di rumahnya dia kurang kasih sayang, jadi bapak ibunya sibuk. Nah, kita nggak tahu, kadang-kadang anak itu nyeleneh begini bertingkah. Mungkin saja mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka ketika mereka ingin diterima, diberikan kasih sayang. Kemudian selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kadang mereka itu kita nggak tahu pembelajaran model apa yang mereka inginkan. Apakah model permainan, apakah model mencatat, melihat video. Nah, itu kebebasan untuk pilihan. Mereka juga ingin mendapatkan kebebasan untuk belajar. Selanjutnya ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi mereka biasanya anak-anak nakal. Mereka bisa melompat, mereka bisa mereka punya kekuatan, mereka jago berkelahi. Nah, kadang-kadang mereka ingin pengakuan. Nah, itu tugas kita untuk fasilitasi kadang-kadang. Terus kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kadang-kadang anak itu kan senang. Kesenangan anak-anak, kecenderungan anak adalah bermain. Jadi bagaimana kita posisikan diri untuk menyediakan ruang untuk mereka untuk bermain sehingga mereka merasa bersenang. Nanti itu juga menjadi pengetahuan dasar kita dalam membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang ini. Jadi kita kembali lagi refleksi. Jadi 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen. Yang pertama adalah penghukum. Guru itu adalah sebagai penghukum. Anak-anak yang melanggar kita hukum, kita berikan sanksi. Ya. Jadi baik itu hukuman verbal maupun hukuman fisik biasanya. Jadi itu. Kemudian ada pembuat rasa bersalah seperti yang dia sampaikan tadi. Tolonglah, supaya bapak nggak
dimarahi nanti sama kepala sekolah, kan kadang-kadang kita seperti itu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah, itu nanti efeknya akan negatif menurut Diana dosen. Penghukum pun efeknya negatif. Kemudian posisi sebagai teman, kadang-kadang kita posisikan diri sebagai teman. Ayolah, ayo kerjakan, ayo demi bapak. Nah, jadi ini implikasinya nanti ke depan anak-anak itu akan tergantung pada individu. Misalkan dia berposisi sebagai teman, nanti dia mendengarkan saya saja, guru yang lain tidak didengarkan. Oke, jadi itu juga implikasinya negatif. Kemudian sebagai pemantau, kalau pemantau itu guru itu akan selalu berbicara tentang prosedur, tentang aturan, tentang data. Jadi diukur. Kemudian juga konsekuensi dibicarakan oleh pemantau. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, jadi ini ke pemantau. Dia hanya menjalankan satu sistem yang ada. Sementara untuk posisi puncak dari 5 posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Sebagai manajer itu nanti kita dalam menangani kasus disiplin di sekolah itu kita menggunakan konsep segitiga restitusi. Jadi kita mulai dari menenangkan anak, kemudian menanyakan kesalahannya, kemudian mau jadi apa, kemudian bagaimana dia bisa berlaku untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, jadi posisi itulah yang menjadi posisi puncak yang diharapkan. Jadi dia lanjutkan. Nah, di sini ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Kalau tadi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah perilaku kontrol yang negatif. Nanti efeknya akan negatif. Misalkan sebagai penghukum kita menghantik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu akan membekas dalam diri anak. Membuat rasa bersalah itu juga negatif. Misalkan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, jadi membuat anak itu merasa bersalah kepada kita. Posisi kontrol yang positif itu dimulai dari teman. Nanti tapi anak itu akan ketergantungan dengan kita. Nah, sebagai pemantau, itu menghitung dan mengukur, dan kemudian sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan yang kita nanti anak yang akan menggali potensi dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, ini yang dia sampaikan tadi bahwa inilah segitiga restitusi dalam menangani kasus pelanggaran di sekolah. Jadi ada menstabilkan identitas. Jadi kita sampaikan, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi itu akan menenangkan anak pada saat dia emosi atau kecewa. Baik itu sebagai dari pelaku maupun korban, itu kita tenangkan dulu. Kemudian selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan kenapa kamu seperti ini. Kemudian kalau situasinya seperti ini, ada nggak cara lain untuk yang bisa kamu lakukan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati. Nah, begitu juga bayangan seperti apa nanti yang kamu bisa lakukan untuk memperbaikinya. Selanjutnya simpulan terakhir. Jadi untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, kita sebagai guru harus memahami peran kita untuk menuntun murid sesuai kodratnya, memahami kebutuhan mereka, mencari tahu tujuan atau motivasi mereka dalam bertindak, sehingga kita mampu posisikan diri sebagai control manager untuk memperbaiki laku mereka yang masih belum sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini bersama. Jadi posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan pengibasan ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang ingin mendiskusikan tentang semua apa yang dia sampaikan tadi. Waktu dia persilakan. Pas. Kalina mana? Lihat. Yang tidak ada Apa dia lakonan ini? Ini ngapus jadinya beda. Jadi bisa. Ekstra boleh ganjur lebih itu, ada bisa hilang bisa. Absen ada isinya, dolar ada. Baik. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kita lebih lanjut mungkin kita bisa sharing secara kelompok kecil untuk membahas tentang ini. Jadi intinya disiplin positif ini penting sekali untuk membangun budaya positif, untuk membangun suasana lingkungan yang baik, yang nyaman, sehingga anak itu dapat belajar dengan baik di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Yang akhiri dengan para santi. Om Santi.